Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian semua di Devala. Jadi di malam hari ini ada lagi nih kiriman cerita horor yang sangat seru banget buat nemenin malam Rabu kamu. Dan di video kali ini saya akan menceritakan cerita horor kiriman dari pecinta kisah misteri kita, namanya Cici. Dan tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi di malam itu sekitar jam 7 malam, bibinya Cici ini yang merantau ke Jayapura itu baru saja pulang kampung nih. Bibinya Cici ini baru aja pulang kampung sama anak-anaknya, namanya itu Hikmah, Rahman, dan juga Sinchan. Soalnya mereka itu pengen tahun baruan di tahun itu tuh mau kumpul bareng keluarga gitu loh di kampung. Nah, dan ada juga nih omnya Cici yang tinggalnya itu di Bau-Bau. Dia itu ikut pulkam juga dan bawa anak-anaknya juga nih, namanya Wulan sama Yatno. Nah, berhubung bibinya Cici ini buaynya itu buay banget, jadi dia itu ngebawahin oleh-oleh dari Jayapura buat warga satu kampung, terutama para tetangga-tetangga di kampung ya kan. Jadi tetangga-tetangga tuh semuanya pada kebagian semua gitu oleh-olehnya. Nah jadinya untuk para tetangga kan jadi ngumpul nih di rumah neneknya Cici ini kan, pembagian oleh-oleh itu. Gak ketinggalan juga nih para bocil-bocil juga ikutan ngumpul nih, khas orang kampung gitu lah weh. Kalau ada yang pulang kampung gitu kan dari merantau, pasti senangnya itu ya satu kampung, padahal yang merantau cuma satu orang doang. Nah singkat cerita nih, di malam itu sekitar udah jam 12 malam gitulah, acara pembagian oleh-olehnya itu udah selesai. Jadi para anak-anak ini yang ikutan ngumpul juga di situ udah disuruh tidur kan, mainnya udahan gitu katanya, simpan-simpan lah tenaga buat besok malamnya kan mau pesta kembang api gitu. Nah dah kan, jadi para bocil ini pergilah tidur kan, termasuk Cici ini juga. Mereka itu tidur di kamar tamu. Dan karena bocil-bocilnya itu banyak, ada kali ya selusinan gitulah bocil-bocilnya ini, jadi kan bertumpuk-tumpukan tuh mereka di dalam kamar itu, sampai ada gitu yang tidur di lantai, bahkan nyampe di kolam ranjang. Nah pada saat itu kan Cici ini tidurnya ya di lantai sama kakaknya, soalnya kalau di atas tempat tidur itu udah nggak muat lagi. Nah nama kakaknya ini adalah Sari, sama ada beberapa juga sih sepupu-sepupu yang lain juga ikutan tidur di lantai, soalnya kan udah nggak kebagian space lagi kan, itu di ranjang udah penuh semua. Nah di sekitaran jam 3 pagi nih Cici ini udah mulai merasa kayak kedinginan gitu kan, karena lantainya itu kan lantai papan, terus tidurnya itu ya cuma di alas farlak gitu. Jadi ya ditambah lagi cuaca kampung yang saat itu emang bener-bener lagi super duper dingin banget. Jadi Cici ini ya meringkuk aja gitu kan, dan dia itu mulai kedinginan, makanya dia balik kan nih mau peluk kakaknya gitu kan, karena tadinya kan dia taunya kakaknya itu tidur kan di sampingnya Cici ini, jadi dia pengen cari kehangatan gitulah dari kakaknya. Dah kan Cici ini balik badan terus pelukan kakaknya, tapi kok kayak ada rada-rada aneh gitu loh. Kakaknya ini tumben-tumbennya nggak balik meluk Cici, karena kan biasanya kalau kakaknya ini dipelukan sama Cici ini ya dia itu auto langsung balik peluk juga. Nah karena dikiranya mungkin kakaknya ini tidurnya pulas banget kali ya, sampai sebatu itu gitu loh, dipeluk nggak meluk balik. Nah jadinya Cici ini kan mulai kepo kan, diraba-raba tuh kan badannya kakaknya ini, tapi kok agak aneh ya, badannya tuh keras banget, kayak bukan badan manusia gitu, terus kayak ada dingin-dinginnya gitu loh. Nah jadinya senatural mungkin kan Cici ini menggeliat ala-ala orang tidur gitu, padahal udah panik nih dia. Cobanya kan tuh naikin kakinya, tadinya kan disangkanya Cici ini meluk guling gitu, terus mungkin gulingnya agak basah makanya dingin-dingin gitu kan. Nah pas udah ditimpa itu kan pakai kakinya, kok roman-romannya makin aneh gitu, kayak bukan badan orang tapi bukan kayak guling juga, kayak panjang banget gitu loh, terus kayak ada bobo amisnya gitu. Ih ya kali bau ketiak separah itu ya kan. Nah udah Cici ini makin nggak enak kan suasananya, udah aneh inilah. Jadi Cici ini kembali lah ke posisi semula kan, dia ala-ala balik lagi membelakangi objek tadi, dan samar-samar nih terdengar suara yang kayak manggil-manggil Cici gitu, Cici. Nah pas Cici ini buka mata, dia lihat kan tuh ada tangan yang menggantung dari atas ranjang, dan ternyata itu tangannya kakaknya, tangannya si Sari ini kan yang berusaha ngebangunin Cici ini. Nah Cici ini jadinya buru-buru ngeraih dong tangan kakaknya itu. Nah jadi ditarik lah kan dari kolong ranjang itu sama kakaknya ini. Udah itu dia Cici ini udah berhasil keluar dari kolong ranjang, dia terduduk kan tuh di lantai, dia perhatiin sekitar, loh kok udah nggak ada orang, ini orang-orang pada kemana nih, padahal semalam itu banyak banget loh di lantai itu. Nah pas lagi bengong-bengongnya itu kakaknya Cici ini bilang, ayo naik di atas ranjang, dingin di lantai situ kan. Nah cepet-cepet kan nih Cici ini naik di atas tempat tidur, dan udah dia nggak tertidur lagi tuh waktu itu. Di pikirannya itu terganggu sama objek yang dipeluknya tadi itu. Nah penasaran bercampur takut juga kan nih, dia ini nggak berani tuh mastiin di kolong ranjang apaan tuh tadi yang dipeluknya kan.
Jadi Cici ini cuma sarungan sambil nunggu pagi aja gitu kan, biar ada orang yang bangun dulu kan gitu, maksudnya biar berani gitu ngecek di bawah kolong ranjang itu sebenarnya ada apa. Nah pas udah pagi nih, diajakin nih pulang sama kakaknya ini. Sari itu bilang, yuk pulang yuk, mandi dulu kita bantuin mama dulu sekalian, nanti siang lagi kita datang lagi gitu loh. Nah Cici ini bilang, oh iya ayo ayo. Nah saat itu Cici ini turun dari ranjang dan sempat-sempatnya nih dia menengok ke arah bawah ranjang itu, tempat dia memeluk sesuatu tadi buat ngeberesin bantal yang ditinggalnya di bawah kolong ranjang itu tadi kan, semalam dia ada di sana gitu. Nah tapi pada saat itu dia itu nggak menemukan apa-apa selain bantal satu doang di bawah ranjang itu, nggak ada guling atau apapun juga gitu loh. Nah loh, terus apaan dong yang dipeluknya semalam itu kan? Nyata-nyatanya itu bangunnya itu paling pagi banget nih sama kakaknya. Jadi kamar itu masih benar-benar steril dan belum ada yang masuk dan menyentuh apapun sama sekali di dalam situ kan. Ih, ngeri gak tuh? Ih, masih berani tidur sendirian. Ih, nanti ada yang temanin lo kayak si Cici ini. Yuk. Ih. Dan semenjak kejadian itu, Cici ini jadi kayak takut gitu loh mau nginap lagi di rumahnya neneknya itu kan. Dan ternyata nih, jauh sebelum kejadiannya Cici ini udah pernah nih dialamin sama omnya Cici. Jadi kan di rumahnya neneknya ada tinggal bibinya Cici bersama suami dan juga anaknya. Nah kejadian itu tuh dialami sama suaminya bibinya Cici ini, jadi omnya kan, saya sebutnya omnya saja lah. Nah jadi saat itu omnya Cici ini kan terbangun tuh di tengah malam ya, kurang lebih sekitaran jam 3 subuh juga gitulah. Nah omnya Cici ini kan pengen pipis nih, pergilah dia kan ke kamar mandi pipis. Nah setelah pipis itu kan, dari kamar mandi itu kan ada koridor gitu kan yang menuju untuk ke arah tempat mencuci pakaian gitu. Nah di situ kan dindingnya dinding papan, jadi ada celah-celahnya gitu. Nah saat itu omnya Cici ini mendengar kayak ada suara orang menyikat baju gitu loh di jam 3 subuh itu. Nah omnya Cici ini kayak merasa agak sedikit curiga dong, kok rajin banget loh orang itu mencuci di jam 3 subuh. Karena memang kan sebenarnya orang kampung situ agak susah gitu kan untuk akses air bersih, itu rada-rada susah. Untuk mendapatkan air bersih itu mereka itu harus menunggu tangki air gitu kan. Itu pun tangki airnya ya 3 kali seminggu, dan kadang nggak semua warga di desa itu, terutama tetangganya neneknya Cici ini, mendapatkan air bersih kan. Nah jadilah mereka nebeng mencuci atau sekedar mandi atau sekedar mengambil air bersih lah di bak di rumahnya neneknya Cici itu. Pada waktu itu di jam 3 subuh itu, omnya Cici ini kan curiga nih, wah siapa nih jam 3 subuh kok rajin banget gitu loh mencuci, kan diintip-intipnya kan nih. Nah baknya itu kan bersampingan antara bak dan sumur. Nah diintip-intip itu omnya Cici ini, diintipnya di arah sumur loh, kok nggak ada orang. Diintip lagi kan ke arah bak itu kan, di arah bak situ kan ada beberapa lah pohon pisang yang tumbuh di situ. Nah omnya Cici ini mengintip kan nih dari atas rumah, kan dia rumahnya rumah panggung. Diintip, loh kok nggak ada orang juga yang mencuci. Nah digesernya lagi nih sedikit pandangannya lebih ke arah bagian pohon pisang itu, dan ternyata di bagian pohon pisang itu ada apa coba? Ada poce ocong. Ih, ada pocong lagi kayak mondar-mandir gitu di antara bak dan pohon pisang itu. Dan mondar-mandirnya itu bukan loncat-loncat loh, ternyata pocong itu aslinya itu ya sebenarnya melayang melayang. Jadi pocongnya itu tuh melayang mondar mandir antara bak dan pohon pisang itu kan. Nah sementara antara bak, pohon pisang, lalu di samping pohon pisang itu ada rumahnya si Cici ini. Dan pada saat omnya Cici ini melihat poce ocong itu yang mondar mandir itu, ih ngeri kali kan, takut dia, lari terbirit-birit lah dia balik kamar. Dan di pagi harinya nih, omnya si Cici ini ceritalah ke bapaknya Cici kalau semalam itu dia melihat sosok itu. Ih, ngeri kali lah pokoknya. Dan bukan cuma kejadian itu aja loh, horor-horornya di rumahnya neneknya Cici ini. Pernah juga nih di suatu malam, bibinya Cici itu yang notabene-nya tinggal di rumahnya neneknya Cici ini lagi masak jagung gitu lah, lagi masak jagung di dapur. Dan dapurnya itu kan ala-ala dinding kaca gitu loh, tapi setengahnya itu jelajah, setengah lagi ke atas itu kaca. Nah saat itu kan bibinya Cici lagi masak-masak kambus ini, lagi diaduk-aduk. Di situ bibinya Cici itu saya sekitaran jam 8:30 malam gitulah. Suasana kampung kan emang rada-rada sepi gitu kan karena gerimis-gerimis. Situ bibinya Cici ini kayak melihat sekelebat warna putih gitu kan lewat swing depan kan, lewat. Cuma bibinya Cici ini mengabaikan gitu lah, apa sih. Nah dipikirnya kan asap dari kayu bakar kan, karena soalnya bibinya Cici ini masak kambusnya itu pakai kayu bakar. Dipikirnya kan asap itu kan, asap kayu bakar itu. Nah 2 kali tuh sekelebat warna putih itu lewat. Masih positif tinggi yang bibinya Cici, tapi udah mulai merasa nih kok
kalau memang asap kok bisa gitu ya, kayak teratur gitu lewatnya kayak gini, set terus set lagi gitu kan. Nah pas kali ketiganya nih, sekelebatan warna putih itu lewat lagi, dan kali ini dia nggak cuma lewat cok, tapi berdiri tepat di depannya bibinya Cici. Jadi hadap-hadapan gitu kan, face to face gitu. Bibinya Cici ini dengan kagetnya melihat dengan mata kepalanya sendiri wajah dari PO Poci Ocong itu kan hitam, tapi kayak hitamnya tuh hitam lain-lain gitu loh, hitam semacam kayak terbakar gitu loh. Ih pokoknya ngeri kali lah, sampai saking ngerinya itu bibinya Cici ini udah nggak bisa ngomongin lagi bentukannya itu kayak gimana. Yang jelasnya itu sangat-sangat mengerikan banget, sampai-sampai nih bibinya Cici ini langsung pingsan di tempat pingsan itu di bawah dapur situ. Ih ngeri kali lah pokoknya. Ih, nah karena alasan itu juga lah kan, akhirnya Cici ini jadi takut banget buat nginap di rumah neneknya itu. Jangankan diajakin nginap, Cici itu tiap kali lewat di depan rumah neneknya ini udah nggak bisa santuy ya, nggak pakai cara jalan lagi, langsung dia lari terbirit-birit kan. Ih saking mengerikannya. Nah jadi itulah nih cerita kiriman dari Cici ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kamu di bawah ya. Dan menurut kalian itu apa kira-kira gitu yang dipeluk sama Cici itu semalam? Nah sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa di next video, bye.